Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UAS saya, Emotional Intelligence, yang diampu oleh Pak Karyadi SPDMM dengan metode implementasi Emotional Intelligence dalam menghadapi permasalahan di masa pandemi. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bagaimana cara penerapan pada masa pandemi COVID-19 di mana semua dituntut untuk bekerja dan belajar dari rumah. Anak membutuhkan ruang dan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Pengabdian pada masyarakat dilakukan secara daring dan luring untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para orang tua tentang kecerdasan emosional dan meningkatkan konsentrasi anak. Tim pengabdian melakukan observasi di beberapa wilayah. Yang didapatkan hasil dari 15 responden yang mempunyai anak umur 3-5 tahun, yang dimana anak mengalami gangguan emosi yang tidak stabil semenjak pandemi COVID-19 berlangsung. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kecerdasan emosional dan bagaimana upaya meningkatkannya dengan yoga anak. Dengan melakukan penyuluhan tentang kecerdasan emosional dan yoga pada anak bagi orang tua dalam kondisi situasi pandemi COVID-19. Harapan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dapat meningkatkan 1. Daya ingat anak, 2. Konsentrasi belajar anak, yang ketiga, menajamkan tingkat intelektual. Yang keempat, menyeimbangkan emosi sehingga membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Bahkan, dengan yoga juga dapat 1. Menurunkan stres. Yang kedua, memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan diri. Sehingga anak tetap merasa senang walau hanya bisa melakukan kegiatan secara terbatas karena pandemi seperti ini. Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan pengabdian. Apa saja itu? 1. Orang tua yang memiliki anak prasekolah. Yang kedua, menggali pengetahuan awal orang tua. Yang ketiga, pemberian informasi. Yang keempat, pendampingan praktek yoga. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Di sini terdapat 15 orang tua yang memiliki anak usia prasekolah. Hasil dari pretest untuk menggali pemahaman awal orang tua yaitu 0%, memiliki pengetahuan yang baik. Penyuluhan tentang kecerdasan emosional, konsentrasi belajar, dan yoga anak menggunakan leaflet, PowerPoint, dan video. Setelah keywordnya atau kata kuncinya itu dengan yoga anak, kecerdasan emosional, konsentrasi belajar, 27 penyuluhan orang tua diminta untuk mengisi kuesioner lagi dengan hasil 46,7%, memiliki pengetahuan yang baik. Harapan dari tim pengabdian yaitu orang tua bisa teratur menerapkan yoga anak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan konsentrasi belajar pada anak. Pada saat ini di dunia sedang mengalami masa darurat bencana wabah penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Indonesia juga mengalami terpaparnya wabah tersebut, sehingga Presiden atau pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Presiden yaitu Joko Widodo
memutuskan bahwa perlu diberlakukannya pembatasan sosial atau berskala besar atau yang dinamakan PSBB. Kondisi seperti ini menuntut kita untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Hal tersebut adalah wujud kita sebagai warga negara yang baik untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal, dimulai tanggal 29 Februari 2020 hingga saat ini. Selain bisa menularkan ke orang dewasa, COVID-19 ini bisa menularkan ke anak-anak. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Aman Palungan, kepada FOA mengatakan tingkat kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Di sini ada apa itu generasi muda? Generasi muda ialah seorang anak yang sebagaimana mereka adalah salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila orang tua melakukan pola asuh dengan baik. Namun, jika pola asuh tidak diberikan dengan baik, maka anak tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian di bidang neurologi yang dilakukan oleh Baylor College of Medicine membuktikan bahwa apabila anak jarang memperoleh rangsangan pendidikan, maka perkembangan otaknya lebih kecil 20-30% dari ukuran normal anak seusianya. Penelitian juga menyatakan bahwa 50% kapasitas kecerdasan manusia sudah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun. Pemberlakuan PSBB serta dengan adanya aturan seluruh kegiatan yang dilakukan di rumah selama kurang lebih dari 3 bulan, sehingga tidak mudah bagi seorang anak, di mana kita ketahui bahwa masa usia 0-6 tahun disebut masa emas perkembangan anak, yaitu masa yang paling penting untuk mengembangkan dasar-dasar perkembangan, kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama, sehingga seluruh potensi tumbuh kembang anak dapat terpenuhi secara optimal, atau bisa juga disebut masa kritis. Anak pada masa emas mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, anak memerlukan rangsangan yang tepat dari keluarga dan orang-orang sekitarnya. Anak belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak lain, bergurau, melucu, serta mampu merasakan apa yang sudah dirasakan oleh orang lain. Pada masa emas, untuk pertama kalinya anak memahami adanya reaksi emosi yang berbeda-beda pada beberapa orang. Menurut Yamin dan Sabri Sanan tahun 2013. Apa inti dari kecerdasan emosi? Inti dari kecerdasan emosi adalah pengenalan atau kesadaran diri, yakni diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan-perasaan diri sendiri sewaktu itu timbul. Kecerdasan emosi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan-perasaan diri sendiri dengan orang lain, menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis, serta kesempatan untuk hidup bahagia dan sukses menjadi sangat tipis. Oleh sebab itu, kecerdasan emosi sangat penting bagi kehidupan seseorang menurut Effendi tahun 2005. Suasana emosional di dalam rumah.
dapat merangsang perkembangan otak anak yang sedang tumbuh dan mengembangkan kemampuan mentalnya. Sebaliknya, suasana tersebut dapat juga memperlambat perkembangan otak. Menurut John Beck mengungkapkan bahwa banyak proyek riset jangka lama menunjukkan inteligensi anak akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi bila sikap di rumah terhadap anak hangat dan demokratis daripada dingin dan otoritas. Jadi, peran orang tua juga sangat berpengaruh dan memegang peran penting dalam pembentukan kepribadian anak, terutama terkait dalam hal kecerdasan emosional anak. Menurut Wijayanto, tahun 2020 ada peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak usia dini yang meliputi 1. Peran orang tua sebagai pendidik adalah orang tua hendaknya memberikan motivasi dan dorongan sebab tugas memotivasi belajar bukan hanya tanggung jawab guru semata, tetapi juga orang tua berkewajiban memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Yang kedua, peran orang tua sebagai pengasuh ialah menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Sudah menjadi tugas orang tua untuk memberi anak pengalaman yang dibutuhkan anak agar kecerdasannya berkembang sempurna. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator. Peran orang tua sebagai motivator adalah orang tua juga harus senantiasa memberikan dorongan kepada anaknya agar mempunyai semangat dalam belajar, khususnya dalam belajar di rumah, sebagai penunjang keberhasilan presentasi di sekolahnya. Yang keempat, peran orang tua sebagai model. Peran orang tua sebagai model adalah sosok panutan bagi anak, pahlawan, sosok yang berarti, dari mulai mereka belum mengenal apapun sampai mengenal segalanya sudah terancang jika orang tua adalah sosok terhebat untuk menjadi panutan. Menurut Purniasih dan Suyanto tahun 2019 menyatakan dalam penelitiannya bahwa yoga dapat menunjukkan adanya pengenalan bentuk-bentuk emosi diri sendiri, meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam mengelola emosi dalam diri, membina hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan dipaparkan oleh Sindu tahun 2013. Yoga dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, menajamkan tingkat intelektual, menyeimbangkan emosi sehingga membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.